Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan ya di mata pelajaran fikih ini di pertemuan keempat, ya materi keempat. Kita membahas pembahasan ketiga setelah tadi di part pertama, yaitu kita membahas tentang hikmah dari pelaksanaan akikah dan akikah bagi anak laki-laki dan perempuan. Maka pembahasan ketiga adalah berkaitan dengan waktu pelaksanaan akikah. Kapan seseorang diakikahi? Kapan seseorang diamanahi orang tuanya untuk melaksanakan akikah? Nah, dalam hadis disunahkan bahwa akikah itu dilakukan ya di hari ketujuh. Di sini dikatakan disunahkan penyembelihan hewan akikah, mencukur rambut, artinya mencukur rambut itu dibotakin kepalanya, ya, dan rambutnya ditimbang lalu ditakar seberat perak, lalu disedekahkan kepada orang miskin, ya, perak tersebut, harga peraknya bukan rambutnya, ya, dan pemberian nama di hari ketujuh. Jadi di hari ketujuh itu adalah penyembelihan hewan akikah, mencukur rambut si anak, dan pemberian nama. Jadi pemberian nama itu tiga hal ini dilakukan di hari ke-7. Taib. Nah, teman-teman sekalian, penghitungan hari ke-7 ini harus berdasarkan hitungan Hijriyah, bukan hitungan Masehi. Ya, teman-teman tahu waktu Hijriyah. Jadi dalam bulan Hijriyah itu dihitung satu hari, ya, dimulai dari habis maghrib sampai ketemu maghrib itu satu hari itu. Kan kalau bulan Masehi kan dihitung satu hari itu kalau sampai jam 12 malam. Tapi kalau dalam tahun Islam, ya, hitungan satu hari itu adalah berlalunya dari maghrib ketemu maghrib lagi. Ya gitu, itu dihitung satu hari. Nah, misalkan ada bayi yang lahir, ya, lahir tanggal 1 Muharram. Kapan dia diakikahi, teman-teman? Hari ketujuhnya kapan? Ya tanggal 7 kan gitu ya. Misalkan hari pertamanya, ya, dia lahir tanggal 1 Muharram, yaitu hari Senin. Kapan diakikahi? Diakikahinya kapan? Nah, ini kita hitung. Senin, ya, tanggal 1, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya, 5 udah tanggal 5. Sabtu, Ahad. Berarti dia diakikahkannya itu hari Ahad, bukan hari Senin lagi. Misalkan dia lahir tanggal 1 hari Senin, diakikahinya bukan tanggal Senin pekan depan, bukan, tapi hari Ahadnya. Gitu. Nah, di hari ke-7 itu dia disembelih hewan akikahnya, ya, bukan anaknya, ya. Disembelih hewan akikahnya. Nah, kalau anak laki-laki berapa? 2, anak perempuan 1, seperti itu. Kalau tidak mampu 2 maka 1 itu bagi yang laki-laki. Oke, kita lanjut. Ya, ini masuk ke pembahasan keempat, ya. Pembahasan keempat yaitu tentang pemberian nama. Ini penting. Jadi anak yang baru lahir maka diberikan nama yang paling baik. Paling baik. Nama yang paling baik adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Itu terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna habba asma'ikum ilallah Abdullahi wa Abdurrahman." Sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Ini nama-nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang namanya Abdullah, Abdurrahman, itu nama yang paling bagus. Mister, nama saya termasuk Mister Febri sendiri, ya kan, namanya nggak Islam banget gitu kan. Tapi alhamdulillah, ya udah nggak apa-apa lah. Pemberian orang tua kan belum tahu juga gitu kan. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti teman-teman kalau jadi orang tua, ya, atau punya adik, maka kasih tahu orang tuanya, "Mah, Pak, kasih nama yang sesuai Islam." Bagaimana ketentuannya? Nah, ini yang akan kita bahas, pemberian nama, ya. Disunahkan memilih nama yang terbaik dan yang paling dicintai Allah. Tadi Mister sudah jelaskan, seperti nama Abdullah dan Abdurrahman. Tapi kita lanjutkan. Kenapa Abdullah dan Abdurrahman ini nama terbaik? Setidaknya ada 4 alasan.
Setidaknya ada 4 alasan. Di buku tidak ada ya teman-teman. Yang pertama, nama ini mengandung sifat penghambaan yang khusus antara hamba dan Allah dibanding dengan nama-nama yang lain. Ya. Abdullah artinya hamba Allah. Abdurrahman, hamba Ar-Rahman yang maha pengasih. Nah, ini paling bagus makanya. Yang kedua, nama berupa penghambaan yang terdapat dalam kedua nama tersebut dikhususkan dalam Al-Quran dari nama-nama terbaik lainnya. Jadi Abdullah itu sering disebut ya Allah, Allah, hambanya Ar-Rahman, sering disebut itu. Allah dan Ar-Rahman kan sering disebut ya nama-nama Allah itu. Lalu yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama pada anak pamannya yaitu Al-Abbas dengan nama Abdullah. Namanya Abdullah bin Abbas itu kan ada. Abdullah bin Abbas itu anaknya Al-Abbas. Kenapa Nabi memberikan nama Abdullah? Karena nama terbaik. Yang keempat, sekitar 300 sahabat Nabi namanya Abdullah. Banyak nama ulama pun banyak yang pakai nama Abdullah itu. Ya. Yang terkenal ada kakeknya Syekh Shalih Fauzan, namanya Abdullah Al-Fauzan. Ya, banyak. Abdullah itu banyak. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Banyak banget nama-nama Abdullah itu ya teman-teman sekalian. Karena memang ini paling bagus nama Abdullah. Jadi kalau ada teman kita namanya Abdullah, oh norak banget nama kamu udah kayak orang dulu. Bukan, itu nama Islam. Ya, itu nama terbaik. Jangan kita olok-olok. Namanya kayak udah norak banget namanya Abdullah. Namanya Michael dong, Michael George. Gitu kan? Siapa lagi? Vincent, gitu kan? Markus, Yohanes, nama-nama kayak gitu dong yang gaul. Bukan, itu nama terbelakang malah. Ya, nama-nama yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Yang disyariatkan itu adalah Abdullah, Abdurrahman tadi ya. Nah, teman-teman sekalian, ini ada ketentuan dalam memberikan nama ya. Ada ketentuannya seperti itu. Nah, ketentuannya ini ada 5 yang harus difahami ya oleh teman-teman sekalian. Ya, walaupun teman-teman belum punya anak gitu kan, tapi suatu saat kan punya anak. Nah, ini harus paham 5 ini. Yang pertama, ketika kita memberikan nama, kasih nama yang terbaik. Itu nama Abdullah dan Abdurrahman. Mister, saya nggak mau ngasih nama Abdullah dan Abdurrahman, udah kebanyakan Mister. Boleh, silahkan pilih yang kedua nih. Nama bentuk penghambaan pada Asmaul Husna lainnya. Kasih nama yang lain, misalkan Abdul Razak, Abdul Malik, ya, Abdul Muhsin, misalkan. Terus Abdul Aziz, boleh nggak apa-apa. Abdul Jabbar, boleh. Itu nama-nama Asmaul Husna kan. Abdul Rahim, boleh, nggak apa-apa. Kalau kita nggak mau Abdullah dan Abdurrahman, yang penting itu tadi kaidahnya, pakai nama Asmaul Husna ditambahin Abdu di depannya. Nah, misalnya Allah punya nama Razak tadi ya, Ar-Razak yang maha pemberikan rizki, jadi Abdur Razak ya, hamba sang pemberi rizki yang maha memberikan rizki. Atau Al-Wahhab, jadi Abdul Wahhab, boleh nggak apa-apa. Kayak gitu. As-Somad, Abdul Somad misalkan, boleh nggak apa-apa. Nama-nama yang terbaik itu teman-teman sekalian. Abdul Muhsin ya, Abdul Razak ya, itu nama itu. Ada ulama namanya Syekh Abdul Razak, bapaknya namanya Abdul Muhsin. Itu nama-nama Asmaul Husna ya. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Nah, anak itu namanya boleh karena itu nama Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna ditambah depannya Abdu, yaitu hamba. Yang ketiga, nama para nabi dan rasul. Ini yang paling bagus. Setelah Abdullah, Abdurrahman, lalu nama-nama Asmaul Husna ditambahin Abdu di depannya. Yang ketiga, nama para nabi, misalkan Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ishak, ya, Ismail misalkan. Boleh nama-nama nama-nama nabi, Muhammad apalagi. Seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi jangan nama anak Yohanes, Markus, Vincent. Ini nama-nama Kristen, teman-teman sekalian. Ya, kalau kita sudah terlanjur diberikan nama seperti itu ya syukuri saja ya, tapi buat pelajaran nanti anak-anak kita, adik-adik kita, kasih nama yang terbaik.
Yang keempat, nama orang soleh. Nama orang soleh di sini maksudnya adalah sahabat dan sahabiat. Sahabat itu artinya eh, sahabat Nabi yang dari kalangan laki-lakinya seperti tadi Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya. Terus ada Jabir bin Abdillah. Namanya gitu. Nanti punya adik namanya siapa? Jabir. Itu nama sahabat Jabir bin Abdillah. Siapa nama anaknya? Umar, Abu Bakar, Ali, Utsman, Masya Allah, Usamah. Itu nama-nama sahabat. Ini kayak teman-teman kan kelasnya kan nama-nama sahabat semua. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair. Itu Abdullah banget ya tadi yang dari Abdullah itu. Terus ada Usamah yang kelas 9-nya. Itu nama-nama sahabat, bangga. Kalau perempuan gimana, Mister? Nama-nama sahabiat, nama-nama yang perempuan, sahabat perempuan. Misalkan Zainab, Hafsah, Aisyah, Khadijah, itu nama-nama luar biasa teman-teman sekalian. Nama-nama sahabat, ya. Cinta kita sama sahabat. Kenapa? Mereka adalah as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka adalah orang yang pertama kali masuk Islam, yang dijamin masuk surga. Mereka itu para sahabat. Ya kan? Tolhah bin Ubaidillah, itu nama-nama bagus itu, ya. Ini yang keempat, kasih nama para sahabat. Yang kelima, nama lainnya yang memenuhi syarat dan adab. Ya, namanya boleh selain nama sahabat, yang penting dia punya adab di situ, ya. Boleh seperti itu. Pakai bahasa Arab ya terutama. Nah, yang penting jangan ngasih nama yang tidak Islami kayak gitu ya. Misalkan tadi Markus, Matius, Yohanes, terus apa lagi? Michael, ini nama-nama nama-nama selain Islam. Maka lebih baik kita kasih nama kepada nama yang baik, yaitu 5 kriteria ini. Ya, 5 kriteria ini yang harus kita pahami dalam memberikan nama. Ya. Kalau teman-teman belum punya anak, misalkan punya adik, usahakan namanya tidak keluar dari 5 ini. Atau nanti teman-teman bakalan punya anak, ya kan? Maka kasih nama ya dengan 5 kriteria ini, ya. Pilih salah satunya, ya. Jangan dipaksakan dengan nama-nama sekarang kan. Oh, namanya bagus tapi bukan nama Islam. Ya, karena kata Nabi, nama yang paling dicintai ya oleh Allah dari kalian adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Menandakan apa? Allah cinta dengan nama-nama yang baik. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Ini juga ada hadis ya di halaman 12 teman-teman, halaman 42 afwan, halaman 42 kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian semua akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan bapak-bapak kalian saat ini. Maka perbaguslah nama-nama kalian. Ini perintah Nabi untuk membaguskan nama. Tadi ya kriterianya ada 5 ini. Ya. Kalau enggak nama Abdullah dan Abdurrahman. Yang kedua dengan Asmaul Husna ditambahin Abdu. Yang ketiga nama para nabi. Yang keempat nama orang saleh yaitu para sahabat atau nama ulama. Misalnya Syafi'i, Hambali, Hanafi, boleh. Maliki, boleh. Yang kelima nama lain yang memenuhi syarat dan adab, ya. Syarat dan adab seperti itu ya teman-teman sekalian. Mungkin hanya ini yang bisa Mr. Febri sampaikan di pertemuan keempat. Alhamdulillah sudah selesai. Itu sebenarnya emotikonnya senyum ya, bukan ketawa. Ya, semoga bermanfaat apa yang Mr. Febri sampaikan dan bisa kita amalkan. Untuk tugasnya teman-teman bisa perhatikan di Google Classroom apa yang di